Pemirsa, hasil rekapitulasi suara KPU berulang kali mendapat perhatian berbagai pihak lantaran data yang muncul pada sistem Sirekap kerap bermasalah. Tidak validnya data pada sistem terkomputerisasi ini menimbulkan pertanyaan, apakah Sirekap ini layak untuk dijadikan alat referensi dalam penyelenggaraan pemilu kali ini? Dan untuk membahasnya kami akan berdialog bersama dengan pakar IT sekaligus Chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Selamat siang Pak Ardi, terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Nah, yang kita tahu Pak, seharusnya kan Sirekap ini bisa menjadi referensi dan juga semacam pemantau begitu ya, hitung manual yang dilakukan oleh KPU agar itu tidak ada potensi-potensi kecurangan yang bisa timbul. Tapi yang terjadi malah publik ini dibuat bingung dengan Sirekap. Nah, apakah permasalahan teknologi atau error dalam sistem itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu begitu Pak, yang memang ingin mengubah data? Bisa saja, ya, artinya memang diperlukan pemahaman ya, memang teknologi itu memiliki kerentanan dan kelemahan. Jadi kalau memang punya pengetahuan atau memiliki pengetahuan yang terkait dengan kelemahan ini, tentunya kelemahan itu bisa dieksploitir. Dan kita harus ingat juga yang namanya teknologi itu tidak ada yang namanya teknologi 100% sempurna. Ya artinya masih banyak kerentanan-kerentanan yang bisa terjadi. Oke, tapi terlalu banyak kita melihat begitu ya, dari awal, dari Pilpres, kemudian sekarang ada Pileg begitu ya, ada lonjakan-lonjakan suara yang dikatakan berbeda begitu ya, diduga berbeda dari formulir C1-nya dan ada bukti-bukti yang juga disertakan oleh masyarakat yang sudah melaporkan. Nah, apakah memang Sirekap ini begitu mudah dimanipulasi atau begitu mudah diubah? Dan kita harus tahu Sirekap itu kan sebetulnya hanya sarana ya, salah satu alat untuk mempercepat rekapitulasi penghitungan suara. Jadi artinya ini nggak bisa dijadikan pegangan utama sebagai hasil akhir. Ya ini kan kita harus masih dari situ ada proses lanjutan ya, nanti ada pengesahan oleh Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Artinya masih banyak prosesnya masih berjalan ya, verifikasi masih berjalan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengawal semua proses ini ya, bagaimana kita melihat persoalan ini secara jernih. Jangan kita hanya melihat Sirekapnya begini, itu nggak bisa jadi patokan utama gitu. Baik, nah kalau Pak Ardi sendiri melihat dan juga mungkin sempat menganalisa, apakah perbedaan data dalam pemilu kali ini tuh masih tergolong wajar begitu? Sempat ini nggak Pak mengumpulkan data dan juga menganalisa perbedaan-perbedaan atau misalnya keributan-keributan yang terjadi di masyarakat karena Sirekap ini? Ya secara jujur memang ya ini ada semacam kita bilang anomali ya. Tapi anomali itu tentunya harus kita telusuri kenapa seperti itu, kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan ini memang memerlukan suatu proses yang sangat perinci ya, detail untuk mencari tahu, karena ya kita nggak bisa lihat hanya satu sisi, tapi harus kita lihat berbagai sisi kenapa anomali ini bisa terjadi. Karena kalau kami di forensik ya, kita harus melihat semua unsur ya, tidak hanya melihat satu sisi ya, tapi semua sisi harus kita lihat sampai kita menemukan sesuatu yang memang bisa menjadi bisa menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Baik. Kita selalu mengikuti alat bukti yang ada ya. Itu artinya kita harus menelusuri sampai sedetail mungkin. Baik, kalau analisa sementara dari Pak Ardi sendiri bagaimana di Cyber Security Forum ini? Ya kalau dari sisi cyber memang anomali ini jelas tadi sudah saya sampaikan nggak perlu ditelusuri, tapi indikasi bahwa ini terjadi peretasan saya rasa tidak ya, ini lebih banyak kepada masalah kita bilangnya masalah kepatuhan ya, tata kelola ya, dan manajemen risiko yang nggak dipatuhi di dalam membuat dan mengembangkan aplikasinya, sehingga ini menimbulkan kisruh, masyarakat semakin bingung, belum lagi dipadukan dengan berbagai bumbu-bumbu dapur yang tidak sedap gitu ya, jadi semakin bingung. Iya. Nah, Sirekap ini kan juga membaca OCR, Pak Ardi. Apakah itu salah satu potensi kesalahan membaca misalnya? Ya OCR itu kan bukan teknologi baru ya, tidak ada yang canggih di OCR kita. Saya dulu waktu masuk perguruan tinggi pun menggunakan teknologi yang serupa ya. Artinya waktu kita itu pakai pensil 2B bulat-bulat itu hitam-hitam, itu udah ada. Artinya bukan sesuatu yang baru ya. Tapi yang kelemahan dari OCR itu ya, itu kan bergantung pada visual dari tanda tangan. Dia memindai tulisan tangan. Dan kita tahu yang tulisan tangan orang zaman sekarang karena kebanyakan gadget ya, pengguna gadget kadang-kadang nggak jelas juga gitu, tulisan ini nggak bisa terbaca gitu, tulisan tangan itu, karena
di dalam formulir C1 kan banyak harus ditulis secara manual ya, tangan ya. Dan itu seringkali juga tidak terbaca karena karakternya mungkin tidak dikenal gitu. Oke, kalau 5 tahun yang lalu kan KPU ini menggunakan situng ya, yang mungkin hampir sama begitu dengan Sirekap. Nah, apa yang membuat kalau 5 tahun lalu itu seperti situng ini lebih terstruktur begitu ya, tidak ada misalnya kericuan-kericuan atau keributan seperti sekarang ini. Kalau menurut Pak Ardi sendiri, apa yang misalnya ada yang baik pada situng dan harus diperbaiki di Sirekap ini? Jadi gini ya, ini penyakit lama kita ini tiap 5 tahun tuh selalu muncul. Jadi kayak udah kayak penyakit diobatin muncul lagi. Ini situng sama ini kalau nggak salah itu tidak sama pengembangnya. Ya. Artinya yang kita punya penyakit itu kalau yang sudah baik bukan disempurnakan, malah mengganti sistem dengan sistem yang lain yang belum tentu akan lebih baik. Ya. Ini kan seperti ini siklusnya. Artinya kenapa sih sistem yang sudah lebih baik kita nggak perbaiki dan sempurnakan ya? Belum tentu sistem yang sebelumnya itu buruk ya. Tapi memang namanya sistem itu bisa punya peluang untuk diperbaiki, disempurnakan, bukan mengganti sistemnya dengan sistem yang baru. Nah, ini kita juga sistem yang baru belum tentu memiliki tingkat keandalan yang sudah teruji sebelumnya. Nah, ini juga kita perlu pertanyakan. Artinya apakah sudah melalui proses uji keandalan ya berkali-kali, dan saya juga heran kenapa sistem yang seperti ini kok tidak diuji gitu ya. Ini kelihatan sekali kalau sekarang jadi masalah, berarti ada satu tahapan yang mungkin tidak dilakukan. Baik, dan jadi seharusnya kalau memang belum teruji jangan digunakan terlebih dahulu ya, agar tidak membuat kebingungan begitu Pak Ardi. Betul, itu prosedur standar ya di pengembang aplikasi ya, di teknologi selalu harus ada uji keandalan. Kalau enggak nanti ya tentunya akan menimbulkan masalah. Oke, dan sebenarnya situng bisa dinilai lebih baik begitu kalau dari Pak Ardi tadi katakan. Ya, kalau dulu situng memang masalahnya sedikit ya, artinya masih bisa terjawab persoalan anomalinya. Tapi yang sekarang ya tentunya banyak menimbulkan curiga ya, karena juga banyak faktor-faktor lain yang mungkin kita juga tidak tahu. Baik, kita akan tunggu ya bagaimana nanti pantauan dan juga penyelidikan selengkapnya mengenai hal ini. Pakar IT sekaligus Chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, terima kasih sudah berbagi informasi di Metro Siang. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.